Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ami dan teman-teman semuanya, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang peradaban Yunani. Mengkotakan saya sendiri Kalisa Nafsyahda absen 14, Butsainah Yumna Nurzain absen 13, Fadilah Mukaromah absen 17, Febi Permatasari absen 18. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama sistem pemerintahan, yang kedua kehidupan sosial, yang ketiga sistem hukum, yang keempat kepercayaan. Selanjutnya yang akan pertama kita bahas yaitu pemerintahan Yunani. Yunani adalah salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Yunani terletak di sekitar Laut Tengah yang sangat strategis dalam pelayaran. Bangsa Yunani terbentuk dari percampuran bangsa pendatang dari Laut Kaspia dan penduduk asli yang terdiri dari petani. Sistem pemerintahan Yunani kuno sangat beragam. Hal ini disebabkan karena masing-masing wilayah, negara, kota, atau polis memiliki sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Di antara polis-polis tersebut, polis Sparta dan polis Athena adalah yang paling terkenal pada saat peradaban Yunani kuno. Tata pemerintahan Sparta diperoleh dari Lycurgus 900 Masehi yang memiliki sifat aristokrasi militer, di mana kaum bangsawan memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Pemimpin pemerintahan dipegang oleh dua raja yang masing-masing sama memiliki pasukan. Dalam menjalankan pemerintahan, mereka dibantu oleh dewan penasehat yang beranggotakan para orang tua yang berpengaruh. Sementara tata pemerintahan Athena digaris oleh Solon 600 Masehi yang memiliki sifat oligarkis demokratis. Pemerintahan berada di tangan orang-orang yang dianggap mulia. Tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui pemilu langsung. Selain Solon, negarawan terkenal lainnya adalah Perikles 460 sampai 429. Dalam masa pemerintahannya, untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan Yunani kuno tidak mengenal sistem pemerintahan sentralisasi karena tiap-tiap polis mengembangkan sistem pemerintahan masing-masing terhadap dua polis termuka di Yunani yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan yang konstitusi yang berada, yaitu Sparta dan Athena. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang pemerintahan polis Sparta. Sistem pemerintahan polis Sparta lebih bersifat militeris yang mengutamakan latihan militer dan disiplin keras bagi masyarakatnya. Anak yang baru lahir saja harus menjalani pemeriksaan fisik di depan ekor. Bayi yang cacat atau tidak sehat dibuang di gua-gua atau di gunung-gunung dan dibiarkan mati atau dipungut oleh orang Helot. Yang kedua yaitu pemerintahan polis Athena. Kehidupan di kota Athena sangat berbeda daripada kehidupan Sparta. Masyarakat Athena lebih demokratis dan setiap warga negaranya memiliki kemerdekaan berpikir, bebas mengajukan pendapat secara umum, serta maju dalam bidang politik, ekonomi, dan seni. Yang kedua, yaitu polis Athena juga mengalami evolusi pemerintahan sempurna bagi semua golongan aristokrat atau bangsawan yang mengesahkan kekuasaan oligarki pemerintahan oleh sekelompok orang. Kemudian beralih menjadi sistem pemerintahan tirani atau pemegang kekuasaan oleh satu orang saja yang berkuasa penuh. Pada akhirnya berubah lagi menjadi sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, kesimpulan dari sistem pemerintahan Yunani. Dalam sistem pemerintahan Yunani kuno terdapat dua polis besar, yaitu polis Sparta dan polis Athena, yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Sistem pemerintahan Sparta cenderung militeris, yang penguasanya lebih dominan kaum militer, sedangkan pemerintahan Athena lebih dominan kelompok sipil yang mengembangkan sistem demokrasi.
Kedua sistem pemerintahan tersebut telah berkembang hingga saat ini. Banyak negara-negara modern yang mempraktikkan sistem pemerintahan tersebut. Kehidupan sosial. Seperti bangsa India Eropa lainnya, orang Yunani kuno cenderung membagi dunia menjadi dua bagian yang saling bertentangan. Mereka melihat segala sesuatu sebagai dua bagian yang saling bersaing dan berseteru. Oleh karena itu, mereka juga membagi umat manusia menjadi dua kelompok. Ada banyak cara pembagian manusia. Satu cara yang penting adalah dengan memisahkan manusia dari hewan. Orang Yunani berpendapat bahwa manusia berbeda dari hewan, karena hewan memakan makanan secara mentah, sedangkan manusia memasak makanannya terlebih dahulu. Manusia juga memiliki akal, sedangkan hewan tidak. Pembagian lainnya adalah pembedaan antara orang Yunani dan orang barbar, yaitu orang yang bukan termasuk bangsa Yunani. Dalam masyarakat Yunani kuno, pria dan wanita juga dianggap amat berbeda dan secara alami bertentangan. Pria dipandang rasional, pemikir stabil, dan normal, sedangkan wanita dianggap irasional, histeris, dan berbahaya. Remaja adalah mereka yang telah mencapai pubertas namun belum memiliki janggut sekitar 15-20 tahun, sedangkan pria dewasa sekitar 20-30 tahun. Terdapat pula pembedaan antara orang bebas dan budak. Pembedaan ini juga tak permanen karena budak dapat menjadi bebas dan orang bebas dapat menjadi budak. Meskipun demikian, pembeda ini dapat dianggap penting karena terdapat budak dan orang bebas di semua negara kota Yunani. Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno pada akhirnya memunculkan sebuah peradaban Mesopotamia. Filsafat ini lahir di Irak. Kemudian lambat laun filsafat ini menyebar lebih luas di daerah Alexandria. Orang zaman Yunani kuno sangat menyukai mitos dan dongeng-dongeng, sehingga masyarakat dunia menganggap filsafat lahir dari Yunani. Tak ada lagi percaya pada mitos sehingga mereka memaksimalkan akal murni untuk menguak misteri kehidupan. Filsafat Yunani kuno lahir dengan ide yang diusungnya tentang alam. Tokoh-tokoh yang terkenal diantaranya Democritus, Pythagoras, dan Thales. Thales bahkan dijuluki sebagai bapaknya filsafat, sedangkan Pythagoras beranggapan lain tentang kosmosentris. Dia menilai bahwa alam ada karena faktor misteri bilangan. Ada kekuatan dan ada makna yang mendalam di setiap bilangan. Yunani klasik. Berbeda dengan filsafat Yunani kuno, tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Socrates. Sayangnya, Socrates tidak meninggalkan jejak tulisan apapun, sehingga yang mendokumentasikan riwayat hidupnya adalah Plato, muridnya. Plato sendiri lebih sepakat bahwa hidup itu alam dan pengalaman. Tetapi ide tersebut ditentang oleh Aristoteles, muridnya, yang mengatakan bahwa realitas sesungguhnya bukan alam ide, tetapi kenyataan yang konkret. Setelah itu, filsafat Yunani kuno mengalami kemunduran dan baru berkembang lagi, meski dalam kondisi yang sangat dibatasi oleh gereja setelah 5 abad. Kemudian masa kegelapan terjadi meski pemikiran tokoh-tokoh filsafat bermunculan. Jika ketahuan ide filsafat mereka membawa agama mereka, maka gereja langsung melarangnya. Kebebasan berpikir pada masa itu begitu terkait dengan maunya gereja. Sistem hukum. Sistem hukum Yunani kuno yang paling terkenal adalah hukum Athena. Sistem hukum Athena yang pertama kali ditulis oleh legislator Draco sekitar 621 sebelum Masehi memuat aturan hukuman mati untuk berbagai pelaku kriminal. Pada masa selanjutnya, negarawan Athena bernama Solon yang hidup antara 638 sampai 558 sebelum Masehi mencabut sistem hukum Draco dan kemudian menggantikannya dengan undang-undang yang baru.
Pemikiran hukum. 1. Pada mulanya, tanggapan orang-orang Yunani terhadap pengertian hukum masih primitif. Pada zaman itu, hukum dipandang sebagai keharusan alamiah nomos, baik semesta alam maupun manusia. Contoh, laki-laki berkuasa, budak adalah budak, dan sebagainya. Pada perjalanannya, tepatnya sejak abad 4 sebelum Masehi, ada beberapa filosof yang mengartikan hukum secara berbeda. 2. Plato dalam buku Politeia mengungkapkan gagasannya tentang kenyataan bahwa dalam negara terdapat kelompok-kelompok dan yang dimaksud dengan keadilan adalah jika tiap-tiap kelompok berbuat dengan apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan dalam buku Nomoi, Plato menjelaskan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. 3. Filosof lain seperti Aristoteles 348-322 sebelum Masehi yang menulis buku Politika, manusia merupakan makhluk polis, non politikon, di mana manusia harus ikut dalam kegiatan politik dan taat pada hukum polis. Kemudian Aristoteles membagi hukum menjadi 2. 4. Pertama adalah hukum alam, kodrat, yang mencerminkan aturan alam. Kedua adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia. Aristoteles menjelaskan bahwa pembentukan hukum harus selalu dibimbing rasa keadilan, yaitu rasa yang baik dan pantas bagi orang yang hidup bersama. Politik Yunani. Secara politik, orang-orang Yunani terpecah-pecah ke dalam berbagai polis-polis seperti Ithaka, Attika, Sparta, Athena, dan lain-lain. Semula, sistem hukum di Yunani berdasarkan pada kebiasaan orang-orang Arya dengan berbagai variasi di sana-sini. Bahkan seperti terjadi di Sparta, individu dituntut untuk mengabdi secara penuh kepada masyarakat dan negara yang umumnya dikuasai oleh kaum tentara, sehingga hak individu hampir tidak dikenal. Sebaliknya, di Athena, meskipun individu harus mengalah pada masyarakat dan negara, tetapi hak dari warga negara tetap diakui dan kepentingan perdagangan tetap dijaga. Keempat, kepercayaan masyarakat. Bangsa Yunani kuno adalah bangsa yang sangat kuat di mana banyak ditemukan ilmu dan pengetahuan di masa ini. Orang pada masa ini cerdas dan bekerja keras. Dalam sistem kepercayaan mereka, bangsa ini menyembah dewa-dewa di antaranya Zeus, dewa langit dan bumi, Apollo, dewa kesenian, Poseidon, dewa laut, dan masih banyak lagi. Mereka sangat menghormati dewa tersebut. Mereka menganggap bahwa dewa adalah manusia namun memiliki kekuatan yang luar biasa dan mereka tinggal di gunung Olympus. Orang Yunani percaya bahwa ada dewa-dewi yang bertubuh besar dan tidak dapat mati yang mempunyai keluarga yang saling berebut kekuasaan. Juga ada hero yaitu setengah dewa yang dapat mati. Menurut warga, dewa-dewi tinggal di Bukit Olympus di bawah pimpinan dewa Zeus atau dewa tertinggi. Berikut dewa-dewi Yunani. 1. Dewa Ares yaitu dewa perang. 2. Dewa Artemis yaitu dewa perburuan. 3. Dewa Hermes yaitu dewa perniagaan. 4. Dewa Poseidon yaitu dewa laut. 5. Dewa Apollo yaitu dewa kesenian dan matahari. 6. Dewa Pallas Athena yaitu dewa keselamatan. 7. Dewi Prodit yaitu dewi kecantikan. Filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat berarti seperti ilmu fikir, logika, ilmu alam fisikal, ilmu kesusilaan, etika, dan ilmu negara atau politika. Seperti sudah disinggung pada uraian pemerintahan Yunani, ternyata polis Athena melahirkan banyak ahli pikir yang mewariskan pengetahuannya bagi umat manusia. Tepatlah ungkapan Sokrates yang menyatakan, bila Anda ingin menemukan orang kuat, pergilah ke Sparta, tetapi bila Anda ingin menjumpai orang pintar dan bijak, datanglah ke Athena. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.